Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yakni halaman 15 baris dari atas ke bawah. Yakni tiada menjadikan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu melainkan barang yang dikehendakinya akan adanya. Adanya sesuatu atau umumlah sesuatu itu karena dijadikan oleh Allah. Adanya sehat dijadikan Allah. Adanya sakit dijadikan Allah. Adanya nikmat dijadikan Allah. Adanya musibah dijadikan Allah. Adanya hidup dijadikan Allah. Adanya meninggal dijadikan Allah. Itu aja lebih cukup. Itu aja cukup. Bandingkan dengan yang lain. Berarti yang ada itu memang dijadikan Allah. Nah, itu dulu kalimatnya. Sebelum kita meneruskan kalimat berikutnya, tiada menjadikan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu itu melainkan barang yang dikehendakinya akan adanya. Memang sudah dikehendakinya Allah. Apapun yang ada itu memang dikehendaki Allah. Dia punya anak berapa orang? Dari anak-anaknya itu beda-beda harapannya. Ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan. Allah menghendaki dijadikan Allah anak yang itu karakter yang berbeda-beda. Di ketika anak dia ini menyenangkan dia, yang bersyukur kepada Allah. Di ketika ada anak yang menjengkelkan dia, yang disuruh bersabar. Karena kedua-duanya itu dijadikan Allah. Jangan jengkel tidak mengembalikan. Nah, itu yang terakhir. Jengkel tapi tidak mengembalikan. Jadi yang akan menjadi Abdul jengkel ada dari Abdul. Maukah dia jadi hamba jengkel? Hadapi pembelajaran yang sabar. Siapa yang menghadapi karakter anak ini? Karena kita semuanya anak kita menyenangkan. Ternyata sebaliknya. Karena dia anak Allah. Ini kalimat ini dulu. Ada anak itu yang menyenangkan kedua orang tuanya. Ada anak itu menjengkelkan. Kemudian lagi yang di sekitar kita ada bapak-bapak orang yang biasa jawab dengan jujur, bisa nggak dia selama dia berumah tangga ini istri yang menjengkelkan dia? Ibu-ibu jawab, bisa nggak? Oh, bisa. Ada pulang sering. Itu bagi ibu. Allah memuji adiknya konek. Ketika istri itu menjengkelkan kita, nampak pujian Allah lewat istri.
Kemudian istri kita menyenangkan kita. Nampak pujian Allah. Syukur. Berarti hati ini selalu steril hati ini. Boleh istri kita menjadikan kita. Juga bisa terjadi istri kita menyenangkan kita. Ketika itu terjadi, Allah menunggu hamba ini kemana? Apakah menjadi Abdul istri atau tetap Abdullah? Terubahnya di situ. Apakah istri ini kita jadikan sebagai Abdul istri kita jadi hamba istri? Enggak, kita tetap jadi Abdullah, hambanya Allah. Ibu-ibu lagi, ibu-ibu jauh dan begitu. Ibu Maulid masih baik. Bu, selama yang berumah tangga itu bisa lah Bu, suami sampai menjengkelkan dia. Memang begitu hidup. Ada kalanya hidup ini kita menghadapi hati kita jengkel. Ada kalanya hati kita menghadapi kesenangan. Ini tauhid mereka. Dan ilmu tauhid ini kita yang hadir sedetik pun tidak boleh hilang. Kalau ilmu fikih bawa waktu, sebenarnya ada waktunya. Puasa ada waktunya, berwudu ada waktunya. Ilmu fikih itu terikat dengan waktu. Ilmu yang kita kaji, ilmu tauhid tidak mengenal waktu. Itulah hidup. Kalau kita berilmu di dalam hidup tidak pakai ilmu ini, siap kita dipermainkan kehidupan. Tapi kalau kita pakai ilmu tauhid, siap kita berpegang kepada yang mengatur kehidupan. Apabila kita ngaji ilmu yang seperti ini, kita siap diatur orang yang maha mengatur. Tapi kalau kita tidak mau belajar ilmu yang seperti ini, siap kita dipermainkan kehidupan. Maka kita akan stres. Makin tua makin stres. Karena minta maaf, makin tua kadang-kadang banyak pikiran. Pikiran awak lah diri, anak lah, ada tapi mau menengok. Minang tua, anak menanyai sertifikat anak. Ya kan? Ada aja masuk ke otak. Maka Bapak Ibu makin tua Pak Ibu makin banyak yang masuk. Maaf yang hadir-hadir, yang diletakkan itu yang mengatur. Kita makin tua makin mengkonekkan kepada yang mengatur itu. Ada anak yang datang selalu nengok cium tangan orang tua setelah berkeluarga, makin bakti dengan orang tua. Sebelum berkeluarga dia sudah bakti dengan orang tua. Setelah berkeluarga dia makin bakti dengan orang tua. Karena dia dapat istri atau dapat suami yang mengerti bakti orang tua. Makanya jauh di mana-mana kalau ceramah termasuk dia. Allah Ta'ala itu lebih memasani kepada kita semua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ini ayat ini tidak bisa dipisah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah berpesan kamu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memutuskan kau menyembah aku, jangan menyekutukan aku. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian tersembah
kecuali hanya aku. Jadi saja baru persembahkan apakah Tuhan akan ilmu, bisa itu bisa. Ilmu itu dituhanakannya, Tuhan akan kepintaran, Tuhan akan logika, itu bisa. Setelah kita tetap ilmu titipan Allah, kepintaran titipan Allah, apapun titipan Allah, yang cocok kita syukuri, yang tidak cocok kita syukuri. Sambungan ayatnya setelah kita tidak menyekutukan Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua bakti baik-baik. Setelah kita tidak menyekutukan Allah, kita bagus beribadah kepada Allah, kita bagus menyembah Allah, ada ilmu fikih atau tasawufnya. Yang kedua, Bapak Ibu setelah Allah, jangan ada baik dengan orang tua. Nah, kalau kita baik dengan orang tua, itu sunnahnya Rasulullah, itu pilihannya Allah, itu karena Allah melindungi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi beres-beres dulu sama Allah, jangan menyekutukan Allah. Sambungan ayat wabil walidaini dengan kedua orang tua. Kenapa benar? Karena banyak orang itu memang orang yang paling ahli ibadah, tapi sama orang tua orang baik. Sama orang tua orang baik, dia hanya hablum Allahnya yang diperbaiki, tapi sama orang tua dia orang baik. Kurang perhatian sama orang tua. Minta maaf, ada beberapa ibu ulun yang menyentuh orang ini, bapak enak, orang tua masa nggak diperhatikan? Maksudnya apa dulu? Pak, kalau bapak mau berpikir, maaf ya Pak, kalau bapaknya bersikapnya, ya, ini kan sama orang tua. Ya, itu yang melihat dia orang tuanya terisi rumah dia tingginya jauh. Ya, buatlah puisi di kamar beliau. Orang tua atau ibu maaf, kadang-kadang ada sampai ke puisi kamar. Mana yang terjadi nih kita nih? Anu kerannya tuh nggak ada orang. Ibu-ibu itu tuh sama-sama komisi kami. Nah, bisa ibu-ibu, bapak-bapak sama-sama komisi kami. Nah, bisa ibu-ibu. Orang shock je, ibu-ibu. Ada awal lagi bapak, sudah tua. Baik kita dahulu kita sehat, jangan disamakan orang sakit. Amar dulu namanya Pak. Melihat guru-guru itu gimana Pak beliau dengan orang tua. Dibuatkan puisi di kamar beliau. Kamar beliau sedang ada puisi dan dibuatkan kloset duduk jongkok jangan lagi, betul kaki sudah sakit. Bapak rezeki ini bagus aja. Kemudian ini penting Pak, maaf ya Pak ya, ya dulu terima kasih. Keramiknya itu jangan keramik yang licin. Dan ada pegangannya itu nggak diisi. Dibuat orang tua enak. Kalau anak enak, orang tua harus enak. Nggak boleh anak enak, orang tua nggak enak. Apabila kita memperhatikan seperti itu, dia akan diberi kenikmatan berlebih lagi. Enak aja Pak emang buat apa itu polisi di dalam kamar. Sekarang ini pintunya aja jenis pintu yang plastik itu ya.
kasihan beliau. Orang tua ini hidup keduanya. Yang satunya bungkuk, yang satunya pakai bongkar. Jauh antara kamar beliau ke dapur mana itu tinggi pun kada terpikir dulu rapokan bagi mumpun. Belum saya ngomong soalnya Pak Edwin langsung cari tukang dibuatlah berapa tuh apa namanya yang bulat tuh itu gorong-gorong apa itu lima itu gagal ya Allah. Salurkan Bapak Ibu lilin dicontoh untuk beliau. Seminggu belum selesai. Bukannya gampang. Yang satu mengkali, yang satu menggali. Seminggu selesai. Setelah selesai diangkat. Lalu Bapak Ibu ketemu orang tuanya. Apa jawaban beliau? Terima kasih guru Dima. Aku hendak berpanggil anakku ada tak ucap. Hendak ngomong sama anakku ada tak ucap. Orang berucap, maka jauh cuma yang minta itu ada tak ucap. Apa tuh bahasa ada tak ucap tuh? Ulun dulu ngali, anak ngomong sama anakku ada tak ucap. Artinya ada keluhan dia kan. Maksudnya bahasa normal apa? Sulit ngali berpanggil kan ngali bicara. Orang tua tidak boleh sulit bicara sama anak. Anak harus dengan orang tua, mama, abah, jangan sulit, jangan biar sulit ngomong sama ulun. Apapun jangan sulit biar ngomong. Ulun mendengar setia, mama abah, setia. Ulun tidak berubah dengan pian mama abah, walaupun ulun begini. Ulun tetap mama abah pakai pian, walaupun ulun punya laki, karena laki ulun memberikan peluang bahwa ulun pakai pian. Nah, itu bagus banget tuh mengisi laki karena laki ada bang itu. Kamu cinta aku, kan cinta mama abah, kamu cinta aku. Nah, tuh kurang ajar ini sakit. Sakitnya doakan menapa pada jalan nanti silatnya kan sakitnya itu ya betul. Alhamdulillah. Nah, berpengkah ya ada juga anak tuh kayak itu kada orang tua nyaman ngisi. Alhamdulillah orang punya berapa aja sedikit aja Pak gue sedikit aja orang tua perlu luas visinya. Paling segini aja lah sampai dia tutup WC sudah. Ini mulai ini lah udah sampai dia tutup kita lagi WC untuk orang tua. Tenang beliau. Nah itu harus diberi pengertian anak yang seperti itu. Ini bisa juga kita ucap ke kawan Bapak Ibu. Ada nyaman melawan bininya karena bininya mulutnya mencong. Ini di sini. Ini harus dididik supaya bakti kamu di orang tuaku. Karena aku ini anak laki-laki, kamu istriku, dukung aku bakti dengan orang tuaku. Dan aku mendukungmu agar kamu berbakti dengan orang tuamu. Karena orang tuaku juga. Hanya beda sebutan orang tuamu, mertuaku, tapi aku bersikap seperti orang tuaku juga. Yang itu mungkin yang umur yang didoakan nanti. Nah, dalam kehidupan kebetulan seperti itu kita teruskan lagi.
ingin diucapkannya itu Bapak Ibu kadang-kadang bisa melalui orang lain. Itu caranya. Kita minta bentuk orang lain karena orang tua ini gak bisa terwujud dengan anak. Mungkin beliau enak sama orang lain, terbuka lewat orang lain, terbantu dia untuk memberikan pandangan kepada orang tua. Bisa terjadi Bapak Ibu. Ada aja orang-orang yang kita percayai untuk kita minta pandangan mereka. Kedua orang tua terima kasih. Orang gak ada tahu cek orang. Kenapa? Istrinya berbuat terlalu atur anak. Orang jadi begitu. Istrinya terlalu mengatur anak. Salah dulu ngomong sebenarnya sih. Namanya berumah tangga. Tapi ngomong itu istrinya terlalu mengatur anak. Kalau orang sudah berumah tangga, pemikiran itu akan terjadi. Bisa anak yang terkontaminasi pemikiran istri. Bisa anak yang mempengaruhi pemikiran istrinya. Bisa istrinya mempengaruhi anak yang memang berumah tangga dari itu. Tapi ilmu juga yang unggul mengatur pemikiran. Ilmu juga ilmu. Ada datang Bapak Ibu orang berumah tangga 70. Pikiran suami yang diandalkan, istri harus apapun kata suami, nggak bisa. Istri pun berikan kebebasan untuk berpendapat, dengar pendapat istri. Orang berumah tangga seperti itu, istri dengar pendapat suami, si istri mendengar pendapat suami, sesuami pun tetap mendengar pendapat istri, tapi yang memimpin rumah tangga tetap suami. Walaupun berpergian oseng tetap yang jadi imam suami. Ada guru apa maksudnya? Suami orang kenapa jadi guru? Orang lagi kejut lagi guru. Suami orang kenapa selama tinggal tangga lain mana? Orang semua laki orang jadi makmum, orang jadi imam. Nah ini salah. Dia kalau suami kada fasik kan ajari dia supaya fasik. Setelah dia fasik dalam artian nggak lagi merubah tetap suami sampai jadi imam. Sepasih-pasih istri tetap aja suami yang jadi imam. Itu aturan. Tapi si istri bisa mengajari suami, istri bisa memberikan pandangan kepada suami. Dikata banyak, alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Berapa kali dulu mendengar alhamdulillah, alhamdulillah, salah juga dulu seperti itu meremehkan si suami. Suamiku, aku dengar kamu baca alhamdulillah, kurang alhamdulillah. Iyalah namanya juga dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah, ada sadar namanya. Makanya adanya selama ikam jadi imam semingguan sudah aku ibadah salam ikam, aku sembahyang malam karena aku mau apa pasti. Kenapa makanannya gimana guru? Karena ikam itu alhamdulillah. Nah itu bisa terjadi. Ayo, kadang-kadang manusia itu ada tersalah, tapi dibetulkan lewat cara kita. Jangan dibiarkan. Alhamdulillah bagus ya. Tetap ibu jadi makmum, suami jadi makmum. Jangan lagi. Berarti kayak penuh selama ini sama yang ngomong ada sholat berjamaah, tapi hukumnya tetap tidak berjamaah. Ada guru ini orang membolehkan guru ini si istri jadi imam, suami jadi makmum, nggak ada. Belum siapapun yang ngomong seperti itu ada. Belum ilmu. Jawabnya bukan pakai kata-kata katanya, enggak. Belum pakai ilmu, bukan lain katanya. Ilmu bukan katanya. Diam. Tapi guru kalau si istri kan guru punya suami guru bincang itu tetap enak lagi juga. Ya, dengan kayak maaf, kayak binatang lain. Yang lagi maaf lagi itu kayak bincang. Tetap aja juga jadi imam suaminya. Gayanya tuh, biar aja gayanya, berenakan juga. Wah,
yang punya suara seperti ini. Ini adalah maaflah. Jar ulang ngomong itu lakinya galai mana. Mau kada si istrinya menggesnya apa? Mengges lah. Saya tahu suami si istrinya bijak ada itu ngambek. Ini gue punya suami ngambek gue. Allah mentakdirkan dia. Bukan di cepat gue, tapi dia cepat di. Sadang lagi sama berbuat, yang cepat di dalam gue. Ya ini gue tempat tuh kawan, ngomong apa bilang di mana kan? Sehingga anu ini bukan di kantor, si sedang istrinya bijak, kurang disiplin, kelas militer. Ada dia itu. Nah lakiannya ini, maaf, lambat kayak begitu. Dalam itu, tapi betul-betul gimana ibu? Ada istrinya nih, suaminya ada juga bakal lahir, belum diberikan anak, di rumah bakal lahir. Ini Allah tahu dijadikan seperti siapa yang menghendaki adalah biar sengaja aku punya suami lambat adalah sengaja aku punya istri lambat. Di situ konekkan kehendak Allah sudah tinggal kita hadapi dengan sabar melakukan kebiasaan itu berat harus berproses. Jadi ilmu kehidupan sebenarnya baik. Ujian nomor kita ini. Itu yang mencari sabar terus bukan digesek hanya cepat. Ujian nomor ini ikan gimana kalau digesek aku berjalan lambat aku ikan hilang di tikungan tinggal aku ada bini aku jalan tiga nang lakinya ini lah larinya bini teman tetap saya jalan kurang dicepatin di jalan itu lah kayak waktu aja aku jalan sorry dipadai ke rumah asing ujian lagi ini saya ini papa besar kau di mana-mana akal tahu ada bagus sebagai itu ujian ini jika menyalahkan aku di mana-mana akal anak-anak kayak kemana-mana aku akal lagi terus yang benar di kau yang punya di rumah itu yang benar di kamu yang punya orang aku dipakai buat itu semuanya anak Allah. Allah nasihati. Ibu punya kelebihan, bapak punya kelebihan. Jangan memandang kekurangan istri, karena kelebihan. Dan jangan memandang kekurangan suami, karena kelebihannya. Kalau dia mencari kekurangan suami, tidak ada suami yang sempurna di dunia. Nah, kalau dia memandang kekurangan istri, tidak ada perempuan yang sempurna di dunia. Belajar menutupi kekurangan, berproses saling menyempurnakan. Cium tangan suami, minta maaf. Soalnya cium tangan suami, minta maaf. Ayo, ya. Soalnya maaf. Nah, makanya jangan lagi dulu. Nah, kalau itu jangan lagi bang. Ini yang dari itu. Ulun ini Allah Ta'ala. Jangan lagi memandang kekurangan suami, jangan lagi memandang kekurangan istri. Di rumah tangga diri Allah sudah cium minta maaf sama suami. Ya. Nah, minta maaf. Jadi suami istri waktunya tuntut. Ngomong, ulun maaf adanya lah. Aku maafin. Ya, supaya kawalannya itu. Oh, alhamdulillah. Tidak tentu. Anak guru kakilun itu minta maaf sama terus lagi ini abang minta maaf juga kalau ada sudah minta maaf alhamdulillah ada empat punya anak kayak anak lagi nah itu Allah Taala jawabannya kita teruskan dan tiada meniadakan ini maksudnya dan tiada meniadakan ia Allah melainkan barang yang dikehendakinya akan dia. Allah Ta'ala sanggup meniadakan yang ada. Allah pun sanggup mengadakan yang tidak ada. Nah,
Allah sanggup maha kuasa mengadakan yang asalnya tidak ada. Allah sanggup meniadakan yang asalnya ada. Berarti mengadakan yang asalnya tidak ada. Allah maha kuasa. Berarti meniadakan yang asalnya ada. Allah pun maha kuasa. Tidak sulit dengan Allah. Apabila Bapak Ibu ada baik-baik kita hidup ada, kita memiliki yang enak kalau kita itu Allah mengajarkan. Yang nyaman makan baik-baik, makan nyaman makan sesuai mau makan mau lahap gitu. Enak tuh nanti makan tuh enak, ada masanya yang makan tuh waktu dari tanyain dia orang sakit tuh yang anak makan apa. Nah ya. Padahal waktu sehat nang ini nanti tawari itu habis sekali sakit kabarnya anak makan apa ini hanya aku yang mau makan nyaman kalau masak apa cepatnya mama aku garing tau lah makan apa suami sama umanya kamu makan apa jangan kamu makan apa nanti kamu makan tujuh kamu kan anak opa apa boleh sok burger aku tuh orang sakit itu Bapak Ibu yang nyaman dari baik. Orang sakit yang nyaman jadi baik. Dia ada punya keluarga atau orang tua. Obat ini mahal. Nah, dia apa atau apa yang makan obat Nah, di BPJS ada ini di luar ini mahal, makanya harganya kabaran. Nah ini makan 3 kali sehari. Ini makan sih, udaranya pahit benar. Ada pahit, sampai makan sih. Bukan jadi bilang banyak obat dibuang gitu. Hebat, dibuang sini kalau obat bisa terjadi Bapak Ibu. Marah kita? Marah itu mudah ini Bapak Ibu. Menahan marah itu sulit. Berarti Allah Ta'ala sanggup meniadakan yang ada. Kita sehat semuanya. Kita yang sehat. Yang sehat. Yang adalah punya teman yang dia sakit. Temannya. Ada. Ada. Alhamdulillah. Ada teman yang hadir dia sudah berbangga Allah. Asalnya ada di dia ada. Teman yang sudah berbangga Allah. Kita nanti musuh ya. Musuh giliran dia, nanti giliran kita juga ada. Nanti betul Bapak Ibu, kalau dia Pak Ibu urut menghadiri pemakaman, kita banyak asal nanti dimakamkan juga. Apabila kita Bapak Ibu menghadiri pemandian orang mandi, pemandian orang lain, apabila kita menghadiri orang itu menyembahkan jenazah, disembahkan orang tua. Apabila kita melihat orang itu dimasukkan ke dalam liang lahat, apabila dia dibuat ke dalam liang lahat, kemudian ditutup sudah. Apabila diinjak tanah itu Bapak Ibu, waktu diurut. Apabila kita mendengarkan orang lantar kina kali kubur, nangtukang pangkal kinan, aku tidak kira orang. Kita hidup hanya menunggu Allah meniadakan yang ada. Allah sanggup mengadakan yang tidak ada. Allah sanggup meniadakan yang asalnya.
Allah sanggup mengadakan yang asalnya tidak ada. Nah, nyaman itu sudah. Yang cocok disyukuri kembali cocok. Jelas kan? Kita teruskan sambungannya. Dan ta'aluk iya, arti ta'aluk hubungan sifat Allah kudrat ini. Kudrat ini masalah kudrat. Allah kuasa. Arahnya Allah kuasa ini kemana? Arahnya Allah kuasa ini kemana? Nah, dengan mengadakan mungkin bukan. Allah mengadakan alam semesta. Apapun yang terjadi di alam semesta, kita memandang ini perbuatan Allah. Nah, ketika kita di atas pesawat bergoncang hebat, goncangan yang ada pada pesawat itu Allah yang mengadakan. Asalnya pada berguncang pesawat ini, ternyata berguncang. Paniknya luar biasa. Panik ketika panik daripada Allah. Tapi punya kita panik berarti meninggal sekalinya, meninggal panik. Meninggal misalnya pas waktu jatuh, meninggal dalam kita. Yang menilai Allah, manusia yang menilai mengejar helikopter, pesawatnya hilang kontak. Bisa terjadi. Nah, di saat yang seperti itu, Bapak Ibu, konekkan Allah. Di ketika pesawat itu bergoncang, Allah yang menggoncangkan. Aslinya pesawat tidak bergoncang. Nah, ini tepat. Hanya kita hati waktu itu kuat berpegang dengan Maha Kuasa, yaitu Allah. Kudrat Allah nampak di ketika pesawat itu bergoncang. Kudrat Allah nampak meniadakan goncangan pesawat yang asalnya bergoncang. Kudrat Allah nampak menggoncangkan pesawat ketika tidak bergoncang. Nah, tapi berat baik ingat waktu itu Allah yang ada panik. Nah, paniknya itu lupa. Ini arahnya kudrat Bapak Ibu. Kalau kita bahas tentang itu bertambah kita sama. Kemudian contoh-contoh tadi menambah kita cepat mengkonekkan kepada Allah. Al-Fatihah. Iya kamu iya kestari. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu.